Halo semua, kami dari kelompok 10 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelaporan hasil penelitian dan kegiatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ramadhana dengan NPM 25010611031 dan dua rekan saya. Dan saya Jihan Isrina Indriani dengan nomor NPM 25010611030. Saya Cahaya Ramadhani dengan NPM 25010611032. Pengertian pelaporan hasil penelitian dan kegiatan. Laporan hasil penelitian adalah dokumen ilmiah menjelaskan tentang suatu proses dari sebuah penelitian yang terperinci, berupa proses, data, dan temuan dari suatu penyelidikan yang sistematis. Laporan hasil penelitian bertujuan untuk menyelidiki bukti ilmiah, menguji hipotesis, dan memperkaya literatur ilmiah. Dalam penulisannya, laporan hasil penelitian memiliki beberapa sifat, yaitu ilmiah, objektif, sistematis, dan tepat waktu. Laporan hasil kegiatan adalah sebuah laporan yang di dalamnya berisi dokumentasi kegiatan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan. Laporan hasil kegiatan berfokus pada evaluasi kegiatan, agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan. Struktur laporan penelitian dan kegiatan dapat berbeda-beda, tergantung pada isi penelitian dan kegiatannya. Namun, secara garis besar, struktur laporan penelitian dan kegiatan terdapat dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal adalah bagian pengantar ke inti pembahasan laporan, yang mencakup halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan, abstraksi, dan kata pengantar. Dalam halaman judul, judul yang dipakai harus sesuai dengan yang telah disetujui oleh pembimbing dan ketua program studi. Halaman pengesahan memuat pengesahan oleh pembimbing dan dekan bahwa laporan telah diterima. Halaman persetujuan memuat persetujuan pihak penguji yang diketahui oleh ketua program studi. Halaman abstraksi berisi intisari dari laporan penelitian dan kegiatan, yang di dalamnya terdapat 3 pokok pikiran, yaitu latar belakang dan rumusan masalah, metodologi penelitian, dan hasil yang telah dicapai. Kata pengantar dapat berisi tujuan penulisan laporan, pengalaman pelaksanaan penelitian seperti kesan dan kesulitan yang dialami penulis, ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang bersangkutan, serta harapan penulis pada laporan yang dibuat. Struktur yang kedua yaitu bagian inti. Bagian inti adalah batang tubuh dari laporan penelitian dan kegiatan, yang di dalamnya meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori atau tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab 1 pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa bagian, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan laporan. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka atau landasan teori, bab yang memuat prinsip teoritis yang dapat memengaruhi pembahasan masalah dalam laporan penelitian. Bab 3 metodologi penelitian. Bab ini berisi metode atau teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Bab keempat, hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan hasil-hasil yang diperoleh dan cara pencapaiannya, berisi pembahasan masalah yang dikaitkan menggunakan berbagai teori yang tepat. Bagian ini juga tertera jawaban dari pertanyaan yang sudah dituliskan dalam rumusan masalah pada bab sebelumnya. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman atas hasil yang dicapai, dan saran adalah masukan atau solusi yang diberikan oleh peneliti mengenai masalah yang ada pada topik penelitian. Struktur ketiga yaitu bagian akhir. Bagian akhir mencakup daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi data rujukan yang digunakan oleh peneliti. Rujukan ini dapat berupa buku, artikel, jurnal penelitian, maupun situs tertentu. Untuk penulisannya sendiri, daftar pustaka dapat dibuat sesuai dengan format tertentu. Lampiran, yaitu bukti kegiatan yang bisa berupa foto, nota, struk, bukti transaksi, atau bukti lainnya. Bagian ini fungsinya adalah untuk membuktikan kebenaran dari laporan yang telah dibuat. Pengertian, ujian data, dan temuan. Temuan data adalah hasil analisis dari data mentah yang dikumpulkan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan para peneliti, yang dapat berupa pola, ringkasan data, atau kesimpulan yang didukung oleh bukti data lapangan.
Sedangkan penyajian data adalah proses mengorganisasi, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kita masuk ke teknik penyajian data dan temuan. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan untuk menyajikan data ataupun temuan. Yang pertama ada deskripsi naratif. Deskripsi naratif adalah penyajian data dalam bentuk uraian kata yang runtut, jelas, dan objektif. Misalnya, menggambarkan suasana, perilaku, ataupun kondisi yang sedang diamati. Kedua, bentuk tabel. Bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengelola data dalam menganalisis data tersebut. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram. Bentuk diagram ini membantu memvisualisasikan informasi secara lebih menarik sehingga lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Yang keempat, yaitu terakhir, penyajian data dalam bentuk grafik. Penyajian data yang sering digunakan untuk menggambarkan tren ataupun perubahan data dalam rentang waktu tertentu. Nah, untuk contoh dari masing-masing teknik tersebut dapat kita lihat di slide selanjutnya. Penggunaan bahasa dan format baku. Penggunaan bahasa dalam laporan hasil penelitian harus menggunakan gaya bahasa ilmiah. Gaya bahasa dalam penulisan buku ilmiah harus bersifat objektif, lugas, dan bebas dari opini pribadi yang tidak berdasar. Ada beberapa pemilihan gaya bahasa ilmiah untuk menjaga kredibilitas isi buku. Yang pertama ada bahasa objektif dan netral. Gunakan kata-kata yang bersifat netral, tidak emosional, dan berdasarkan data. Hindari kata sifat berlebihan seperti sangat hebat atau luar biasa. Bahasa objektif memperlihatkan bahwa penulis menyampaikan fakta bukan sekedar opini. Yang kedua, menghindari kalimat ambigu. Kalimat harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Struktur kalimat yang baik akan memudahkan pembaca memahami maksud tulisan. Gunakan kalimat aktif jika memungkinkan dan hindari penggunaan jargon yang tidak umum tanpa penjelasan. Yang ketiga, konsistensi format. Istilah teknis atau kata kunci yang digunakan harus konsisten dari awal hingga akhir untuk menjaga kesatuan makna. Jika menggunakan istilah asing, sertakan padanan dalam bahasa Indonesia saat pertama kali disebut. Dikti memiliki standar tersendiri yang harus dipatuhi agar buku bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah yang layak. Berikut format penulisan buku ilmiah sangat memengaruhi profesionalitas karya. Yang pertama, ukuran dan jenis font. Font yang umum digunakan dalam penulisan buku ilmiah adalah Times New Roman, ukuran 12. Yang kedua, spasi dan margin. Umumnya spasi antar baris adalah 1,5 dengan margin 4 cm di sisi kiri, 3 cm di sisi atas, 3 cm di kanan, dan 3 cm di bawah untuk memberikan ruang cukup sebagai anotasi atau catatan jika dibutuhkan. Yang ketiga, penomoran bab dan subbab. Gunakan sistem penomoran yang sistematis seperti 1.1, 1.2, dan seterusnya untuk membantu pembaca menavigasi isi buku dengan lebih mudah. Pastikan setiap judul bab dan subbab dicetak tebal, bold, agar terlihat jelas. Kesimpulannya adalah hasil penelitian atau kegiatan ini menunjukkan bahwa data, informasi maupun pengalaman yang diperoleh bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan. Melalui penulisan laporan hasil penelitian atau kegiatan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi bahan rujukan, evaluasi, dan dasar pengambilan keputusan di masa datang.